Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Untuk siang ini, temanya adalah yang kau dapatkan karena ketulusan hatimu. Yang engkau dapatkan karena ketulusan hatimu selama ini. Sebelum kita masuk ke pembacaan, ada kalanya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Menurut kepercayaan kalian, afirmasikan sesuatu yang positif di sini. Oke, berdoa selesai. Yang kau dapat karena ketulusan hatimu. Yang kau dapat karena ketulusan hatimu. Yang engkau dapat karena ketulusan hatimu. Semoga pembacaannya resonate ya, teman-teman. Kita akan lihat di sini yang kau dapat karena ketulusan hatimu. Oke. Di sini kita lihat ada awalan baru ya. Tuhan memberikan kamu kesempatan kedua. Dikarenakan ketulusan hatimu tuh yang begitu baik. Kamu mungkin banyak belajar dari kesalahan juga yang aku lihat. Akan ada sebuah awalan baru. Wow, abundance, kelimpahan teman-teman. Dan satu lagi, kita akan buka di sini. Ada kartu finansial disiplin. Aku ngelihat sepertinya ya, dua kartu ini mengarah ke finansial dan satu kartu ini kita bicara ke general. Cuman aku akan coba lagi bagaimana dengan cinta. Bagaimana dengan cintamu? Kita akan buka. Karena ketulusan hatimu, apa yang engkau dapat? Healing. Wow. Di sini akan banyak energi spiritual dalam cinta. Nanti kita akan buka. Kita singkirkan dulu kartunya ya. Oke, kita akan bilang lagi di sini. New beginnings, awalan baru. Ini bicara mengenai sebuah awalan baru terkait dengan aku ngeliat finansial kamu ya, yang kamu kerjakan. Ini pokoknya yang sempat stres ya. Terus aku ngeliat kayak perencanaan dari sebuah pekerjaan atau bisnis yang kamu lakukan gitu. Kamu akan penuh dengan kelimpahan teman-teman. Dan mengenai cinta di sini ada healing, karena kalau kita bilang healing itu pasti tadinya tidak stabil dalam hubungan cinta kamu ya, tidak stabil, mungkin banyak marah, keputusan yang tergesa-gesa, mungkin kalian hanya terhubung dari masalah spiritual aja, tapi fisiknya juga nggak dapet. Ya bisa jadi kayak gitu. Jadi nggak berimbang. Kita akan lihat dulu ya teman-teman. Kita akan menggunakan kartu tarot. Kita akan afirmasi satu-satu dari kartunya. Kita akan lihat ada awalan baru. Kita lihat dulu temanya, awalan barunya nih mengenai apa. Kenapa ada new beginning, awalan baru apa yang kamu mulai. Wow. Aku melihat di sini mengenai diri kamu sendiri. Ada perbaikan-perbaikan dalam diri kamu. Terus aku ngelihatnya juga gini teman-teman. The Hermit itu bicara mengenai apa yang kita bisa benahi dalam diri. Jadi kamu banyak kayak spiritual ke dalam diri. Spiritual kamu kemungkinan di sini tuh meningkat. Ya, aku bilang kemungkinan spiritual kamu itu akan meningkat. Kamu mungkin akan lebih peka secara intuisi. Terus kamu tuh bisa merasakan hal sekitar kamu, misalnya yang nggak baik apa, yang baik apa.
kamu akan jadi lebih diam, lebih berwibawa. Kamu kayak berpikir begini, kalau tadinya kamu berpikir bahwa kamu susah banget dapat keuangan, kamu peduli banget sama keuangan, kartu The Hermit itu lebih kepada tidak peduli lagi. Karena kamu sudah meyakin bahwa uang itu akan mengikuti seiring perjalanan kamu dan progres kamu tuh baik. Gitu. Ada kartu Three of Pentacles. Di sini jujur aja ya teman-teman, ada beberapa di antara kalian yang lebih seneng jomblo. Kayak rasanya udah capek. Terkoneksi dengan orang, fokusnya tuh pengen kerja. Pengen kerja sama, pengen kerja. Lebih ke partnership aja deh. Gitu. Tapi nggak mengikat. Aku nggak mau terikat, yang penting menghasilkan. Misalnya gitu. Ada tawaran-tawaran kerjasama mungkin, dan ada kartu Six of Cups di sini. Ini terkait dengan sesuatu yang pernah tertunda sebelumnya. Bisnis kamu yang tertunda, misalnya kamu punya ide-ide yang tidak jalan, aku melihat akan mulai berjaya kembali. Ya, kalau kamu punya bisnis yang tadinya ya mungkin karena kesalahan kamu, atau kamu punya tindakan bodoh, keinginan dan apapun itu yang tidak terjadi, dan sempet kayak mandek, aku ngelihatnya di sini akan ada tawaran-tawaran lain. Semakin kamu kayak mengikhlaskan, semakin kamu kayak melepaskan, aku ngelihatnya apa yang harus kembali ke kamu. Ya. Kita melihat mengenai abundance sekarang temanya. Yang kau dapatkan karena ketulusan hatimu. Semesta memberikan ini ya, jadi ini nggak main-main ya teman-teman. Wow, udah abundance, kestabilan. Kamu nggak usah takut kelaparan. Apapun yang kamu tanam, apapun yang kamu buat, itu akan jadi uang. Kelimpahan. Tapi juga ingat, ketika kamu berkelimpahan, jangan jumawa. Oke, harus kontrol. Banyak bilang alhamdulillah. Itu saran aku. Five of Staffs. Ingat, abundance kamu pasti akan menjadi sorotan banyak orang. Dan di sini bukan suatu akhir. Kamu harus tetap membuktikan bahwa kamu itu sendiri, kamu kuat. Oke? Ada yang suka, ada yang nggak suka, itu wajar. Ya, untuk orang-orang yang mencoba untuk menghalau kamu, mereka akan mendapatkan ganjaran. Jadi mereka akan menerima apa yang mereka terima. Jika itu keburukan, akan terima keburukan. Jika kamu baik, kamu akan menerima kebaikan. Walaupun kamu diserang, walaupun kamu tidak didukung oleh siapapun, walaupun kamu mungkin kerap kesel, teman-teman, tapi energi kamu di sini adalah kelimpahan. Kamu nggak usah khawatir. Kamu akan mendapatkan itu walaupun kamu stres, ditekan sana-sini. Nggak masalah. Ya, selalu ada keajaiban dari semesta, dan ini yang kamu dapatkan karena mungkin 6 bulan ini, setahun ini, 2 tahun ini, 3 tahun ini kamu tulus. Jangan lupakan yang kuasa. Mau kamu ibadahnya bolong-bolong, tapi kamu harus ingat ada Tuhan, bersyukur terus. Lebih bagus lagi diimbangi dengan iman yang kuat dan ibadah yang kuat ya. Tapi kan kalau ibadah nggak bisa dipaksa teman-teman. Kalau kamu belum siap, tapi kamu iman kamu juga. Yang penting dari kamu dulu nih. Nggak usah aneh-aneh. Tuhan juga udah respect kok. Finansial disiplin. Akan ada dari mindset kamu sendiri bahwa kamu tidak akan beli-beli lagi hal-hal yang tidak menguntungkan. Mungkin di sini ada yang boros, ada yang banyak rencana tapi nggak jalan karena misalnya uangnya banyak yang kepake untuk beli hal-hal yang nggak penting. Di sini akan ada finansial disiplin ya teman-teman. Mungkin dari sekarang sampai terus ke tahun depan, apalagi ada isu yang berkembang, kamu makin keep your money. Makanya kenapa ada abundance di sini. Ada kartu Seven of Pentacles. Mengenai harapan-harapan ini kamu kontrol. Pas kan bicara mengenai Seven of Pentacles, harapan-harapan sesuatu yang nggak penting, harapan-harapan nggak penting, kamu kontrol. Aku lihatnya di situ.
Kemudian ada kartu Ace of Staffs. Kamu menguatkan tekad di sini. Menguatkan tekad untuk tidak gegabah. Dan yang terakhir ada kartu The Sun, dan kamu berhasil. Teman-teman, aku cuma mau bilang sama kamu, mulai hari ini ke 2023, please, terutama untuk masalah uang. Kalau masalah hati, kamu udah nggak usah mikirin itu jadi hal utama, ya. Hal hati nggak usah mikirin ini jadi hal utama, karena nanti kita akan bacakan. Tetapi 3 hal penting ini, kamu ada kenaikan dari sisi spiritual. Kalau kamu bisa mengambil signal dari semesta, ini akan kejadian sama kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa, ya udah, kamu akan sama-sama aja. Pembacaanku di sini akan terafirmasi untuk orang yang berpikir positif. Kalau kamu tidak berpikir positif dan kamu tidak percaya akan prediksi dan apapun itu sebagai pengikat, bukan buat nakut-nakutin ya, nggak akan terjadi sama kamu. Semesta akan memberi sebuah afirmasi jika kita membuka pintu lebar-lebar. Ikhlas. Ya, ikhlas. Kita akan lihat kartu 66. Mungkin ada beberapa di sini yang bilang angka 6 tuh angka the demon, angka devil. Betul. Kita mau benci, itu udah ada duluan. Jauh sebelum kita lahir. Ya, mungkin udah dari abad pertengahan, abad 18, abad 10, abad pertama sudah terkait dengan itu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuman kesini follow-follow. Kita bukan manusia pertama di sini. Ya, 66. Sebetulnya 6 itu kita bicara mengenai money thing, pengontrol, berbagai macam godaan. Kenapa The Devil di kartu tarot angkanya 15? Karena 1 tambah 5 itu 6. Itu akan buat kecanduan. Kamu pikir deh, angka 6 itu sekali kamu start, kenapa dia begini, muter ya? Itu kamu akan terus muter di situ. Berarti filosofi angka 6 adalah seseorang yang memang ketagihan. Kalau kita bicara masalah cinta, kenapa dikaitkan dengan angka 6? Kadang kamu bertahan walau kamu sakit. Kamu kehilangan logika kamu, dan yang aku bisa pasti bilang adalah ini fun. Kajian yang tidak pernah usai, masalah cinta. Oke? 66, ini double 6 lagi, ya. Ada healing. 6 saja itu buat kamu udah mengontrol. 6 lagi double control. Ya, kenapa ada kartu namanya healing di sini? Ada penyembuhan. Di sini ada kartu Three of Staffs. Aku bisa bilang ya, kamu menyembuhkan hati kamu dari misalnya kisah cinta yang terlalu banyak kesempatan di luar. Kamu healing dari kisah cinta segitiga. Kamu healing dari apa ya? Keinginan untuk selingkuh, misalnya, ya. Apa aja yang terbuka di situ? Kisah cinta apa sih kisahnya? Kamu healing dari ide-ide aneh. Maksudnya ide-ide yang negatif gitu. Itu kan ide aneh ya. Pikiran-pikiran aneh, mau ini, mau itu. Aku mau balas dendam. Itu salah satu adalah kisah aneh di cerita cinta. Ada kartu strength. Ada pertahanan yang kuat di sini. Seakan gini loh. Kamu kalau misalnya nih, aku tawarin GPS misalnya gitu ya sama temen kamu. Aku tawarin GPS nih buat ngelacak pacarmu tuh ada di mana aja. Tinggal kamu masukin aja ke mobilnya, tempelin dan lain-lain. Nah, ide-ide kayak gitu tuh yang kamu bilang, oh nggak perlulah gitu. Aku percaya dengan insting aja. Jadi kamu kayak menolak
sesuatu yang lebih. Misal, pacar kamu di sini adalah orang ketiga. 3 cups nih, kita keluar ya. Aku nggak tahu, tapi 3 itu menunjukkan kalau di numerologi pun cepat selingkuh. 6 pun selingkuh, ya. Aku bisa bilang kalau misalnya kalian hubungan cinta segitiga deh. Buat kamu pelaku cinta segitiga, kamu sudah mulai tersadar bahwa hanya dengan mencintai orang setengah itu tidak ada faedahnya buat kamu. Itu healing. Yang kedua, jika pasangan kamu di sini ada yang selingkuh dengan orang ketiga atau suka jajan, mungkin akan sembuh. Bisa jadi kisahnya ini di kamu. Kamu adalah pelaku, kamu yang suka selingkuh juga. Misalnya, itu akan sembuh. Oke? Akan ada pertahanan untuk mengontrol kamu jajan, mengontrol kamu cari cewek terus, cari cowok terus. Akan ada hal yang terjadi. Pintu yang terbuka, tapi kamu kontrol. Kesempatannya ada, tetapi dikontrol olehmu. Makanya kenapa ada kartu healing. Kamu healing dari kesempatan-kesempatan buruk. Kesempatan tuh ada 2 loh ya. Kalau kamu ambil akibatnya buruk, kalau kamu ambil akibatnya baik. Kadang kita ada kesempatan, kita hold dulu. Kenapa? Karena kita harus berpikir panjang. Dan ini yang akan terjadi sama cinta kamu. Dari sini kamu paham ya? Harus paham sebetulnya. Kemudian kita akan lihat lagi mengenai love story. Kamela kok nggak capek sih ngomongin love story? Sebetulnya capek. Cuman ini adalah hal yang harus dibahas, teman-teman. Kalau nggak ada bumbu cinta, itu nggak enak. Kita akan lihat. Karena ketulusan hatimu, apa saja yang kau dapat dari orang yang kamu pikirkan. Aku nggak peduli statusnya apa, tapi yang kamu pikirkan, apa yang kau dapat. Kamu tahu nggak? Kalau seandainya kamu tulus, belum tentu hadiahnya tulus. Belum tentu hadiahnya juga enak. Di sini malah mungkin akan ada perpisahan. Mungkin akan ada perpisahan, tapi kenapa ada alasan berpisah? Ya mungkin karena hal ini. Atau seseorang di sini merasa merasa dia itu kurang baik buat kamu, sadar akan kesalahannya sendiri, maka dia mundur. Atau dari sisi kamu mundur dari seseorang. Itu healing loh. Mundur dari hubungan yang gak jelas. Itu mundur. Mundur untuk kebaikan. Ada kartu fotograf. Hadiah lainnya. Bisa jadi sama mantan. Bisa jadi sama orang-orang yang terkesan sama kamu. Ada seseorang yang di sini mungkin lagi kangen-kangennya sampai memandang fotomu. Ketiga, kelihatan gak sih? Akan ada pertemuan, akan ada persiapan untuk bertemu dengan seseorang. Akan ada yang menghubungi kamu. Kalau kamu di sini sakit hati, ya, akan ada seseorang yang menghubungi kamu buat tempat curhat dan lain-lain. Jadi kamu rilis, feeling kamu lagi happy, feeling kamu lagi happy lagi. Maksudnya feeling kamu happy lagi. Oh, kenapa aku nggak jelas sih ngomongnya? Pokoknya intinya kamu maju lah.
Kalau kamu pernah sakit hati di sini, akan ada seseorang yang datang, tetapi di sini ketika kamu bertemu ya, kamu agak lebih memikirkan nanti gimana gitu loh. Kamu akan lebih berhati-hati dalam melangkah, terutama untuk masalah cinta. Karena entah kamu ditakdirkan memang susah untuk mendapat pasangan atau selalu berliku-liku, tapi ada yang ditakdirkan seperti itu dari tanggal lahir. Kalau kita sudah awareness, kita nggak usah ngejar cinta sih. Sebetulnya seperti itu. Tetapi siapa yang nggak butuh cinta? Hanya mungkin jalannya adalah kamu nanti tiba-tiba kayak ntar dulu deh, aku pengen tahu lebih banyak. Karena biasanya yang kamu dapat di awal ini adalah gombalan gitu. Jadi kamu akan lebih berstrategi dalam menerima seseorang di hati kamu. Dan yang terakhir kita akan buka Oke. Ternyata ketika kamu mulai berstrategi itu, siapapun yang datang di sini itu akan menyatakan cinta sama kamu, dan ada yang bilang aku nyaman sama kamu. Akan ada union atau pertemuan dengan seseorang. Intinya itu sih. Tapi mungkin kalau untuk menjalin cinta atau pacaran, setelah dia menyatakan cinta ke kamu kayak agak nggak begitu beringas gitu loh. Oh, aku seneng baru jadian, nggak kayak gitu. Tapi aku harus berstrategi nih, kira-kira gimana caranya aku menjaga ini gitu. Jadi kamu ada kontrol. Misalnya kalau kamu dulu posesif, kamu jadi akan lebih membebaskan, memberikan kepercayaan gitu loh. 5, 6, 7, 8, 11. Ada M, R, Q, F, G, V, J, W, A, B, E. Aku akan coba untuk zoom. Nah, kira-kira ini adalah orang yang mungkin bisa jadi mempermainkan kamu atau yang bertemu denganmu. Karena aku nggak bisa membagi huruf ya, aku nggak mau kembar-kembar. Jadi ini bisa jadi ada yang putus dari kamu karena mungkin kamu sudah capek, kamu mengetahui sesuatu dan lain-lain, atau ada yang datang. Ini orangnya. Sebuah pertemuan. Afirmasiin aja yang mana. Karena kisah cinta itu punya dua sisi. Kadang kita benci tapi kita juga cinta. Untuk zodiak-zodiak yang terkait di masalah cinta, energi dari dia kita akan lihat di sini. Ada Pisces, ada Leo, Aries, ada Aquarius, dan juga Libra. Itu saja. Kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa. Siapapun yang menonton ini, mau huruf, mau zodiak yang nggak ada, jika kamu tertarik, maka ini energi kamu yang terbacakan. Terima kasih yang sudah ikut readinganku siang ini. See you, I love you, and bye-bye.